Sebelum saya mulai, saya izin untuk menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Tira karena tidak bisa hadir untuk sesi presentasi. Tapi nanti beliau akan join pada sesi Q&A ya. Baik. Jadi saya akan mewakilkan Ibu Tira untuk memberikan brief overview mengenai kinerja Astra selama 3 bulan pertama pada tahun 2023. Oh, tadi kayaknya keputus ya. Ibu Dian tadi ya keputus ya. Kayak keputus deh. Ini koneksinya. Iya. Dari tim Ibu Rita mungkin ada yang bisa bantu share screen karena materi juga sudah kami sampaikan ya Bu. Oh ya, Frankly bisa nggak? Coba kirim ke saya deh. Kamu ada? Saya Oke. Coba, saya minta Bu Yustin ya. Tadi Bu siapa sih namanya? Saya lagi cari nama. Yang dari ya. Dira namanya. Oh, Bu Dira. Oke. Belum terlihat rejoin nih, mungkin lagi terkendala dengan koneksinya. Mungkin sambil nunggu Bu Tiara mungkin bisa ini dulu kali ya. Kita sambil nunggu biar nggak terlalu lama. Kalau Tiara ini biasa kemarin itu baru upgrade ya kalau nggak salah ya Tiara ya? Oke. Udah bisa? Iya, dari BCA Sekuritas sendiri sebenarnya memang masih suka sama Astra karena kalau kita lihat kan ini salah satu perusahaan konglomerat di Indonesia yang bisa kita bilang bisnisnya quite well diversified dan saling melengkapi juga. Ya mungkin sesuai sama judulnya, ketika yang satu mungkin bisnisnya lagi kurang di sisi mining ya, nah harga komoditas mungkin lebih ke normalize tahun ini, tapi kita melihat di segmen lain itu masih bisa membackup untuk bisnis yang lain. Iya, bisa untuk menopang bisnis Astra secara keseluruhan gitu. Jadi ya mungkin dari pihak Astra sendiri nanti Mbak Miriam bisa menceritakan lebih lanjut kali ya untuk latest update-nya untuk company sendiri. Oke, full screen aja Frankly. Oke, ini udah bisa. Oke, terima kasih. Iya, sekali. Saya akan mulai ya Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan update kinerja Astra pada kuartal pertama tahun 2023. Selanjutnya, sebelum saya mulai, sebelum saya mulai ke pembahasan kinerja, saya akan sedikit membacakan disclaimer bahwa presentasi yang akan disampaikan nanti, serta nanti ada diskusi tanya jawab dengan Ibu Tira, akan mencakup forward-looking statement seperti kinerja yang diharapkan dari bisnis kami, kemudian ada panduan belanja modal, rencana bisnis ke depan, serta pernyataan yang melibatkan sejumlah risiko dan ketidakpastian, di mana hasil aktual akan mungkin saja bisa berbeda. Oke, selanjutnya. Next. Pada tahun kuartal pertama 2023, grup mencatatkan pencapaian kinerja yang lebih tinggi, didukung oleh hampir seluruh divisi bisnis grup yang juga meraih kinerja yang lebih baik. Penjualan mobil Astra meningkat 6% menjadi 150.000 unit, dan penjualan sepeda motor naik 51% menjadi 1,4 juta unit, seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya. Berikut ini merupakan hasil kinerja finansial grup Astra pada kuartal pertama tahun 2023. Pendapatan bersih konsolidasian grup pada kuartal pertama tahun ini merupakan pencapaian 83,0
triliun rupiah, meningkat 15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih grup tidak termasuk penyesuaian nilai wajar atas investasi di Gotoh dan juga Hermina mencapai 8,6 triliun rupiah, 25% lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2022. Jika memperhitungkan penyesuaian nilai wajar ini, maka laba bersih grup meningkat menjadi 8,7 triliun rupiah atau meningkat 27%. Kenaikan ini merupakan peningkatan kinerja dari hampir seluruh divisi bisnis grup, terutama bisnis otomotif, alat berat, dan pertambangan, dan juga jasa keuangan. Nilai aset bersih per saham pada 31 Maret 2023 mencapai Rp4.937 atau 4% lebih tinggi dibandingkan dengan akhir tahun 2022 lalu. Selanjutnya, saat ini kami memiliki 7 lini bisnis grup, yaitu otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi dan juga properti. Selama beberapa tahun terakhir, kami terus mengembangkan portofolio bisnis kami untuk tetap relevan di tengah lingkungan yang berubah dan juga untuk mendukung pertumbuhan grup dalam jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan posisi produk grup Astra di industri otomotif dan juga alat berat pada kuartal pertama tahun 2023. Untuk pasar mobil, pasar 4 roda menurun sedikit menjadi 53% dari 54%, sedangkan pada pasar sepeda motor, Honda masih menjadi pemimpin pasar dengan pangsa pasar 79%, meningkat dari 75% pada periode yang sama tahun lalu. Untuk segmen pasar alat berat yang dikelola oleh PT United Tractors Tbk, meskipun menghadapi persaingan ketat dari pemain baru selama beberapa tahun terakhir, alat berat merek Komatsu juga masih memimpin dengan pangsa pasar 32%, meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 29%. Next. Beralih ke corporate action, pada bulan April ini, Astra membentuk perusahaan patungan dengan partner kami, yaitu Equinix, salah satu perusahaan infrastruktur digital terbesar di dunia, dengan kepemilikan masing-masing sebesar 25% dan 75%. Perusahaan patungan ini akan mengembangkan data center di Indonesia. Next, saya akan membahas mengenai kinerja keuangan Astra. Selanjutnya, berikut ini merupakan ringkasan laba rugi Astra. Pendapatan bersih dan laba bersih meningkat secara year on year. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, peningkatan pendapatan ini terjadi hampir di seluruh lini bisnis Astra. Selanjutnya, slide ini menggambarkan breakdown dari per divisi dari pendapatan bersih dan juga laba bersih untuk setiap segmen bisnis grup Astra. Karena harga batu bara yang cukup tinggi beberapa waktu terakhir, porsi lini bisnis alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun jika secara umum, tanpa memperhitungkan harga batu bara yang tinggi, bisnis otomotif biasanya ya, dan jasa keuangan yang mendukung bisnis otomotif merupakan kontributor tertinggi untuk laba bersih dari grup Astra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan posisi keuangan grup Astra per kuartal pertama tahun 2023. Kas bersih tidak termasuk anak perusahaan jasa keuangan grup mencapai 46,4 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun 2023. Jika dibandingkan dengan akhir tahun 2022, yaitu 35,1 triliun rupiah. Utang bersih anak perusahaan jasa keuangan grup meningkat mencapai 45,9 triliun rupiah pada akhir Maret 2023 jika dibandingkan dengan akhir tahun 2022, yaitu 44,5 triliun rupiah. Next. Beralih ke arus kas Astra per 31 Maret 2023, arus kas dari aktivitas operasional sebelum pembayaran pajak
naik secara year on year seiring dengan peningkatan aktivitas bisnis grup. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan juga lebih tinggi secara year on year, terutama karena pembayaran bersih atas pinjaman. Secara keseluruhan, posisi kas Astra per Maret 2023 adalah sebesar 72,1 triliun rupiah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai update bisnis per segmen grup Astra. Yang pertama, selanjutnya, otomotif. Penjualan mobil nasional meningkat 7% menjadi 282.000 unit pada kuartal pertama tahun ini. Hal ini sejalan dengan terus membaiknya kondisi ekonomi domestik secara keseluruhan. Penjualan mobil Astra naik 6% menjadi 150.000 unit dengan pangsa pasar yang sedikit menurun menjadi 53%. Segmen penjualan mobil masih didominasi oleh passenger cars dengan porsi sekitar 54%, kemudian diikuti oleh segmen komersial sebesar 25%, dan yang terakhir adalah segmen LCGC atau low cost green car yang memberikan kontribusi sekitar 20%. Penjualan produk-produk Astra masih memimpin pangsa pasar mobil nasional dengan pangsa pasar dari Toyota sebesar 31%, kemudian Daihatsu 19%, dan Isuzu sekitar 3%. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa model baru yang kami luncurkan di sepanjang kuartal pertama tahun 2023. Hampir semua produk yang kami luncurkan merupakan kategori model terbaru yang mewakili dari semua merek grup otomotif kami, baik dari segmen passenger maupun juga dari komersial. Mendekati akhir tahun 2022 lalu, kami meluncurkan model XEV yaitu Toyota BZ4X yang merupakan kendaraan listrik berbasis baterai, dan juga Innova Zenix yang merupakan salah satu best-selling model kami dalam bentuk hybrid. Innova Zenix ini merupakan produksi yang sudah diproduksi secara lokal dan diterima dengan baik oleh konsumen Indonesia, terutama versi hybridnya yang porsinya sekitar 70% dari booking order tiap bulannya. Selanjutnya, pada kuartal pertama tahun ini, penjualan sepeda motor mencapai 44% lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama tahun lalu, yaitu 1,8 juta unit, di mana penjualan sepeda motor Honda naik 51% mencapai 1,4 juta unit. Sehingga pangsa pasar kami yaitu di pasar roda 2 menjadi 79%, naik dari 75% periode yang sama di tahun lalu. Kami juga meluncurkan beberapa model baru pada kuartal ini, yaitu dari segmen skuter sampai segmen big bike. Selanjutnya, masuk ke bisnis komponen otomotif group diwakili oleh PT Astra Autoparts Tbk yang kami miliki 80%. AOP ini mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 92% menjadi 433 miliar pada kuartal pertama tahun ini, yang terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari segmen pabrikan atau segmen OEM. Selanjutnya, untuk segmen bisnis financial services, laba bersih dari divisi ini meningkat 26% menjadi 1,9 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun 2023 dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2022, terutama disebabkan oleh peningkatan kontribusi bisnis pembiayaan konsumen dan alat berat. Bisnis pembiayaan konsumen grup mengalami peningkatan nilai pembiayaan sebesar 21% menjadi 28,5 triliun. Total pembiayaan yang disalurkan oleh perusahaan grup yang fokus pada pembiayaan alat berat sedikit menurun, yaitu 4% menjadi 3,2 triliun rupiah.